Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu wa salaka tariqahu wa nahaja manhaja ila yaumiddin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, usini wa iyyakum bitaqwallah. Wasiat yang senantiasa diulang oleh khatib adalah takwa kita kepada Allah taala. Takwa di mana saja kita berada, takwa di semua sisi kehidupan kita, takwa di semua kesempatan daripada sisa umur yang ada. Semoga Allah Ta'ala membantu kita semuanya untuk bisa menjadi pribadi yang bertakwa di semua sisi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, di antara sunnah-sunnah pada hari Jumat dan malam Jumat yaitu kita disunnahkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ada banyak pelajaran, ada banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Di antaranya 4 kisah yang luar biasa. Kisah tentang Ashabul Kahfi, kisah tentang Dzulqarnain, kemudian kisah tentang Nabi Allah Musa dengan Khidir alaihi salam, kemudian juga kisah tentang si kaya dan si miskin. Banyak sekali pelajaran-pelajarannya. Ada pelajaran iman,
ada potret manusia yang tertipu dengan amalnya. Ada lagi yang mengira telah banyak beramal soleh, tapi ternyata sama sekali tidak ada nilainya di sisi Allah Ta'ala dari setiap amalnya. Semuanya bisa kita pelajari. Dan di kesempatan yang ringkas ini, kami ingin membahas satu ayat daripada potongan surat Al-Kahfi, yaitu ayat yang nomor 45. Di mana Allah Ta'ala berfirman tentang permisalan dunia, di mana Allah Ta'ala mengatakan wadhrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Apa kata Allah Ta'ala? Berilah perumpamaan kepada mereka itu manusia. Berilah perumpamaan. Jamaah sekalian rahimakumullah, Al-Quran sering ngasih contoh-contoh. Sebetulnya Allah Ta'ala sanggup untuk menggunakan redaksi atau kalimat yang langsung kepada poinnya. Tapi kenapa diberikan contoh? Kenapa kemudian harus ada kisah? Itu semuanya ada hikmahnya, supaya lebih mengena dari siapapun yang membaca dan mempelajari dari setiap kalimatnya yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam ayat ini, surat Al-Kahfi ayat nomor 45, Allah Ta'ala berfirman, kasih permisalan. Dan salah satu metodologi belajar, salah satunya memberikan contoh. Dan itu dipraktekkan dalam semua teori pendidikan. Karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, inilah yang menjadi pelajaran penting. Termasuk kita dikasih contoh sama Allah Ta'ala, supaya kita lebih mengenal tentang hakikat dunia, supaya kita faham tentang seperti apa sih sifat asli daripada dunia itu, yang kadang kita itu terlalaikan daripada kesenangannya, yang kadang kemudian membuat kita semakin jauh daripada Allah Ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, apa kata Allah Ta'ala? Berilah permisalan kepada mereka tentang kehidupan dunia. Apa permisalannya? Pertama, Allah sebutkan mathalul hayatid dunya kama'in, seperti air. Jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita renungkan. Para ulama dari potongan ayat ini saja sudah mengambil faedah. Seperti air. Bagaimana sifat air? Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, kenapa Allah Ta'ala, kata para ulama tafsir, Imam Qurtubi menyebutkan, kata para ulama tafsir, makna atau kemudian penjelasan kenapa Allah memberikan contoh permisalan dunia dengan air, ternyata sifat dunia mirip dengan sifat air. Bagaimana itu bisa terjadi? Dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau mengatakan air itu memiliki sifat tidak tetap. Dia berubah-berubah. Seperti halnya kehidupan dunia, berubah-berubah. Bagaimana berubahnya sifat air? Air itu selalu berubah. Yang pertama, bisa jadi air itu dari air laut. Kita tahu air laut melimpah jumlahnya. Lalu kemudian kadang dia menguap, lalu kemudian menggumpal. Terjadi yang namanya gejala alam, lalu kemudian setelah itu turun hujan. Allah perintahkan untuk menurunkan hujannya. Perubahan-perubahan sikap, perubahan-perubahan sifat daripada air itu, seperti itulah hakikat dunia. Berubah-berubah. Kadang A, kemudian besok kadang kita ketawa, hari ini menangis. Menangis hari ini, besok lagi tertawa. Kemudian tertawa lagi, menangis lagi. Seperti itu. Ada yang kaya, miskin, berputar seperti itu. Itulah hakikat kehidupan dunia. Berubah-berubah seperti keadaan air. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian rahimakumullah, ini yang harus kita jadikan bahan renungan, di mana Allah Ta'ala mengatakan bahwa dunia itu sama dengan air. Kenapa? Karena air itu kadang akan menghilang dalam satu waktu tertentu, kadang akan kemudian hilang begitu saja. Seperti halnya kehidupan dunia, di mana air itu jamaah sekalian rahimakumullah, ketika habis pada saat musim kemarau, apalagi nanti fitnah akhir zaman, air kemudian akan habis dan seterusnya. Itu semuanya jamaah sekalian rahimakumullah menunjukkan tentang potret kehidupan dunia. Dunia itu dimulai dari kita masih kecil. Kalau penciptaan awal kita diciptakan dari bapak kita Adam alaihissalam. Bapak kita Adam alaihissalam itu diciptakan daripada tanah. Lalu kemudian penciptaan berikutnya dari nutfah. Kemudian kita jadi manusia yang sempurna. Sampai pada puncaknya usia 40 tahun. Lalu kemudian setelah itu kita akan mengalami penurunan. Terus sampai akhirnya kita akan
meninggal dunia. Seperti itulah perputaran kehidupan air, dan seperti itulah kehidupan dunia yang akan kita lalui. Ada masa-masanya, ada masa kanak-kanak, ada masa remaja, ada masa dewasa, ada masa mulai beranjak kemudian tua, lalu kemudian kita betul-betul tua dan akhirnya kita harus berjumpa dengan Allah Ta'ala, mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Seperti itulah keadaannya jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian sifat yang ketiga kata Al-Imam Al-Qurtubi, air itu siapapun yang bermain pasti akan basah. Seperti halnya dunia. Siapapun yang kemudian dia berinteraksi dengan dunia, maka senang tidak senang dia akan basah oleh dunia. Tinggal yang membasahi kita itu sesuatu yang benar atau sesuatu yang salah. Air itu akan membasahi siapapun yang kemudian terjun ke dalamnya. Siapapun yang terjun ke air tidak mungkin dia tidak basah, pasti basah. Siapapun yang terjun ke dalam urusan dunia, dia pasti akan kena dampaknya. Kalau dia orang yang beriman dan berilmu, maka dia bisa berenang di air itu, dia bisa melaluinya dan dia bisa selamat. Tapi bagi mereka yang tidak faham tentang hakikat kehidupan air, bagaimana berinteraksi dengan air, dia nyemplung. Sebagaimana umumnya orang tidak tahu, oh ini kolamnya indah, saya mau nyemplung. Maka nyemplunglah dia di dalam air itu. Ternyata dia nggak bisa berenang. Yang terjadi adalah tenggelam dan akhirnya dia tidak kembali lagi. Waliyadzubillah. Seperti itulah hakikat kehidupan dunia. Ada orang-orang yang kemudian dia tahu ini dunia, tahu bagaimana cara bermuamalah, maka dia tahu bagaimana cara memanfaatkannya untuk sampai kepada tujuan kalau dia harus menyeberanginya. Maka itulah butuh ilmu jamaah sekalian rahimakumullah. Tapi bagi mereka yang tidak tahu, maka dia betul-betul akan tenggelam oleh air. Ini yang ketiga jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang keempat, di antara sifat daripada air itu punya manfaat kalau jumlahnya sesuai. Kalau kita mau minum, maka jumlahnya sesuai. Kalau kita mau mandi, jumlahnya juga sesuai. Begitu air sudah melampaui batas, apa yang terjadi? Maka air itu betul-betul akan membinasakan kita. Air sungai yang normal itu demikian luar biasa manfaatnya. Bisa diambil untuk irigasi, tapi begitu jumlahnya sudah melebihi batasan, maka akan jadi tsunami besar yang itu akan mewafatkan dan mematikan kita semuanya. Dunia sama. Kalau kita membutuhkan, kita ambil yang seperlunya, secukupnya, maka selamat. Hisabnya tidak akan panjang. Tapi kalau kemudian ternyata melampaui daripada batasan yang dibenarkan oleh syariat, atau kemudian kita tidak tahu bagaimana cara bermuamalah dengan harta yang banyak itu, apa yang terjadi? Kita akan kena tsunami dan akhirnya kita ini hancur jamaah rahimakumullah. Sungguh itulah hakikat tentang kehidupan dunia yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, di mana beliau mengatakan menukil perkataan para ulama. Allah Ta'ala memberikan permisalan, wadrib lahum mathalal hayati dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhur riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita daripada fitnah dunia. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita dunia yang tidak melalaikan, dunia yang menjadikan kita tambah baik di sisi Allah Ta'ala. Barakallahu li wa lakum wa astaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah sekalian rahimakumullah. Lanjutan daripada ayat itu, Allah Ta'ala menyebutkan seperti air yang turun, yang diturunkan menjadi air hujan, kemudian dari langit, maka kemudian menjadi suburlah tanam-tanaman itu. Seperti itulah hakikat dunia. Turun ke dunia, kemudian menyembuhkan manfaat pada awalnya. Tapi jangan lupa, setelah tumbuhannya itu tumbuh, setelah kemudian semakin hijau, semakin kemudian matang, kemudian menguning, setelah menguning dia pasti akan kembali.
Lalu kemudian ditutup dengan kalimat di mana Allah Ta'ala mengatakan wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan Allah lah yang kemudian punya kemampuan untuk melakukan segala sesuatu. Allah punya kuasa atas segalanya. Allah sanggup untuk kemudian memberikan si fulan harta yang banyak, dan Allah sanggup memberikan si fulan hartanya cukup, dan seterusnya. Itu semuanya adalah kuasa daripada Allah. Sebagaimana air ada yang manfaat dengan jumlah yang banyak, ada air yang tidak manfaat dengan jumlah yang banyak. Masing-masing ada saatnya, masing-masing ada porsinya. Dan di sini jamaah rahimakumullah dijelaskan pula supaya kita tidak salah faham, maka kita perlu merenungkan. Bukan berarti Islam itu melarang kita untuk menjadi pribadi yang kaya. Betapa banyak para sahabat yang memiliki keutamaan dari sisi harta, dan mereka mendahului kebanyakan orang yang tidak memiliki harta. Maka seorang yang berharta, seorang yang memiliki dunia, seorang yang dibukakan oleh Allah Ta'ala dunia yang sangat banyak, maka harus dibarengi dengan ilmu. Supaya apa? Supaya dunianya bisa mengantarkannya ke surga, supaya dunianya manfaat di hadapan Allah Ta'ala. Hisabnya juga akan mudah karena dia tahu bagaimana cara bermuamalah dengan dunia. Akan tetapi kalau dia tidak tahu bagaimana kaidahnya, maka sungguh itu semuanya akan menyusahkan siapapun yang memiliki dunia. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, kita perlu merenungkan tentang hal ini. Dan yang paling penting, yang paling perlu kita fahami, sungguh kita berlindung daripada terfitnah dengan dunia adalah perkara yang sangat penting. Bukan cuma mereka yang punya duit, yang belum memiliki duit juga harus berlindung. Supaya apa? Supaya Allah selamatkan kalau seandainya nanti punya uang yang cukup, punya dunia yang cukup, tidak menjadikannya lalai. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa, dan doa ini sering diulang oleh beliau, diulang oleh para sahabat, dan banyak ulama mengingatkan tentang doa ini, yaitu Allahumma inni, dan kita bermohon kepada Allah Ta'ala berlindung daripada keburukan dunia dan meminta agar dunia tidak menjadi orientasi utama hidup kita. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina, ya Allah jangan kau jadikan dunia sebagai sumber atau pikiran utama kami. Dunia iya, mungkin orang berpikir semua orang butuh dunia, butuh makan, butuh tempat tinggal dan seterusnya. Betul, tapi kemudian menjadikan orientasi utamanya adalah dunia, ini adalah perkara yang sangat melalaikan, ini perkara yang sangat menakutkan. Beruntunglah mereka yang memiliki harta lalu kemudian menggunakannya untuk kepentingan akhiratnya, dan ini ciri orang kaya yang cerdas. Saya akan tutup dengan kisah yang luar biasa. Kisah ini adalah kisah daripada keponakannya Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha merupakan istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling kaya. Bukan cuma di kalangan istri-istri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga di seluruh masyarakat saat itu. Salah seorang wanita yang memiliki harta yang cukup besar dan sangat kaya itu adalah Ibunda Khadijah. Bayangkan, seorang wanita mampu mengendalikan bisnisnya dari rumahnya sampai ke negara Yaman, sampai ke Syam. Dan itu dikendalikan semuanya oleh Ibunda Khadijah dari dalam rumahnya. Bayangkan coba, tidaklah ada orang yang ada di masyarakat Quraisy, di masyarakat Mekah saat itu, orang-orang yang paling ahli dalam urusan bisnis, melainkan pernah jadi pegawainya Khadijah. Subhanallah, radhiyallahu ta'ala anha. Dan itu menunjukkan keistimewaan dan kecerdasan beliau dalam memanage keuangannya, memanage bisnisnya. Ini keutamaan. Yang menarik yang mau kami ceritakan adalah kisah keponakannya yang bernama Hisham. Jamaah rahimakumullah, Hisham ini masuk Islamnya agak terlambat. Beliau mencintai Ibunda Khadijah, mencintai Rasulullah, dan nanti akan masuk Islam. Di saat beliau masuk Islam, beliau merasa telat, dikalahkan oleh para sahabat yang lainnya. Lalu kemudian beliau mengatakan, sungguh aku akan mengejar amal-amal para sahabat yang tidak bisa mereka kejar dari saya. Maksudnya apa? Saya sudah terlambat masuk Islamnya. Ada yang sudah menyelesaikan sholat malamnya, puasa sunnahnya, semuanya luar biasa. Dia sudah melampaui saya, jihadnya dan seterusnya. Saya terlambat. Tapi saya mau kejar mereka dengan amalan yang mereka nggak mungkin bisa ngejar saya. Apa kata beliau? Beliau pernah menyewa satu mall. Kalau kita mall sekarang, kalau zaman dulu pasar. Disewa oleh beliau dengan biaya yang luar biasa. Lalu kemudian setelah itu apa yang terjadi? Jamaah rahimakumullah, seluruh kaum muslimin yang ada, silahkan Anda belanja, ambil apapun yang Anda mau tanpa harus bayar. Jadi pasarnya disewa, semua pedagang disuruh berada di situ, lalu kemudian semua kaum muslimin suruh ngambil. Dan ini amalan yang diperhatikan oleh para sahabat. Sungguh kami tidak akan bisa mengejar Hisham. Dan itu keutamaan orang kaya yang berilmu dan tahu bagaimana cara bermuamalah dengan hartanya.
Jamaah sekalian, semoga Allah Ta'ala mudahkan kita mengamalkan apa yang kita pelajari dan kita merenungkan dari ayat 45 surat Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunuba allati tunzilun niqam. Allahumma ighfir lana dhunuba allati tunzilul bala. Allahumma ighfir lana dhunuba allati takhfisu du'a. Allahumma ighfir lana dhunuba allati tughayyiru ni'am. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fi qawli wal amal. La haula wala quwata illa billah. Allahumma tahhir a'malana minar riya wa tahhir qulubana minan nifaq wa tahhir alsinatana minal kadhib wal ghiba wan namimah wa tahhir ayunana minal khiyana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yastajabu laha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta.